Selamat tahun baru 2021. Apa kabarnya semuanya? Ya, puji Tuhan kita bisa melalui tahun 2020 ya bersama dengan Tuhan. Meskipun tahun 2020 adalah tahun yang aneh di mana seluruh dunia mengalami pandemik COVID-19. Tapi sekarang kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Saya berharap kita bisa bersiap bersama dengan Tuhan. Ada amin. Semua ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang menurut saya luar biasa, supaya Tuhan juga bisa berbicara dan menuntun dan juga memimpin kehidupan saudara maupun family dan bersama dengan anak-anak. Ya, akhir-akhir ini firman Tuhan, kita memerlukan firman yang bisa membuat rema bagi kehidupan kita. Jadi bukan hanya mendengar saja, tapi saudara juga makan, terutama di 2021. Ya. Jadi topik yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah greater destiny. Apa saudaraku? Ya, greater destiny. Ya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur biar firman ini bisa menjadi berkat dan menuntun. Meskipun Tuhan Yesus 2021 kami belum mengerti semuanya, belum jelas, tapi kami mempercayakan kami hidup bersama dengan firman-Mu. Urapi Tuhan setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu ini Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan rema sehingga Tuhan tahun 2021 ini bisa dilalui bersama dengan Engkau. A greater destiny. Terima kasih ya Papa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Mari buka sama saya. Ya. Satu firman yang luar biasa. Firman ini ya membekali kita di tahun 2021. Ya. Sekali lagi tahun 2021 temanya Greater Destiny, from the uncertainty, sesuatu yang belum tetap, untuk menjadi sesuatu yang tujuan yang tetap. Greater Destiny. Ya. Mari buka sama saya. Saya mau baca dulu di Kejadian 11. Kejadian 11. Mari buka sama saya. Ini firman yang luar biasa. Kejadian 11 ayat 31 sampai 32. Disambung dengan Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Wow. Saya sambung Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan pada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Saya mau supaya saudara sekali lagi menyimak firman yang cocok buat saya untuk kita bisa memulai tahun 2021 untuk membina a greater destiny. Kenapa begitu, saudaraku? Karena Tuhan itu mempunyai rencana. Dia tidak saudara ada di tempat itu tanpa satu tujuan. Jadi setiap orang di muka bumi ini harus tahu adalah destiny-nya, a greater destiny. Karena Tuhan sudah menetapkan. Jadi kalau saudara ini saat ini ada di tempat mungkin di Amerika ataupun di Kanada, ya mengapa saudara ada di situ? Ya, apa yang saudara harus lakukan? Nah ini kita harus tahu, saudaraku. Karena Tuhan memimpin. Betul Tuhan itu adalah Savior. Dia menyelamatkan saudara. Tapi keselamatan ini bukan cuma hanya roh aja. Tapi keselamatan juga jiwa. Cara saudara berpikir adalah jiwa, emosi saudara. Dalam pandemik ini saya lihat, wow, anak-anak Tuhan. Tapi jiwanya up and down. Nah, kalau saudara tahu rencana-rencana Tuhan, saudara akan dipimpin. Meskipun banyak tantangan, challenges, itu masih saudara ke 2021 kita akan menghadapi banyak dalam keluarga, dalam masa depan, tomorrow, dalam kerjaan. Beberapa daripada keluarga-keluarga dalam COVID-19 ini mengalami betul-betul tantangan yang besar, kehilangan pekerjaan. Nah, justru itu saudaraku, ya, bukan sekedar khotbah. Mari kita simak sama-sama. Tera ini saudaraku adalah ayah daripada Abram. Abram itu terus dia berjalan bersama Tuhan, namanya dirubah menjadi Abraham. Saudara bayangin ya, mereka dituntun sama Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan. Tapi apa yang terjadi? Ya, Terah sampai di Haran, dia tinggal menetap di situ. Bahasa Inggrisnya dalam firman Tuhan, he settle. Dan saudara nggak tanggung-tanggung, 205 tahun. Saudara kalau sudah terlalu lama tinggal di satu tempat untuk mau mulai sesuatu yang baru, aduh rasanya ya tidak mudah. Ini Terah 205 tahun, padahal tujuannya bukan di Haran. Tuhan mau menuntun sampai ke tanah Kanaan. Kenapa dia stop? Ya, Haran adalah kota yang indah. Kota yang menurut di Alkitab itu luar biasa. Membuat dia mau tinggal. Karena tidak ada musuh. Tidak usah lagi untuk berjalan susah payah. Bukan seorang diri, membawa seluruh keluarga dan familinya. Berjalan loh saudaraku di gunung. Nah, dia lihat Haran, tempat yang enak. Tempat di mana dia bisa tenang. Dia bisa membangun familinya. Tetapi saudaraku, justru di situ Haran kehilangan God
destined. Saudara mau tinggal di luar negeri ini, kebanyakan kita ya berdoa supaya hidupnya dipimpin loh sama Tuhan, mengalami sesuatu hal yang enak. Salah? Tidak salah. Tetapi saudaraku, ini kan perjalanan hidup, di mana kita ini harus memenuhi kehendaknya Dia. Kalau enggak, hidup kita akan susah, saudaraku. Ya, seperti Haran. Dan dia stop di situ, saudaraku. Bayangin, saudaraku. Saya kira Tuhan tidak senang. Ya, Tuhan tidak senang kalau kita terlalu lama menetap di luar dari rencananya Dia. Saya mau tanya sama saudara, berapa tahun kita tidak menuruti kehendak panggilan Tuhan dalam hidup kita? Ya, sehingga kita kehilangan arah rencana daripada Dia. Nah, saudaraku, ingat, karena Tera berhenti, Tera tidak taat, Dia bangkitkan generasi yang baru. Benar. Generasi Tera, dia cuma mau tinggal di situ aja. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham ini hidupnya enak, tapi hatinya dia tahu bahwa wah, ini belum komplit. Aku mau menjawab panggilan Tuhan. Saudara, kalau dilihat di sini adalah apa, saudaraku? Allah, Elohim, Allah sendiri berbicara pada Abraham. Pergi kamu dari sanak saudaramu. Go up and go. Wow. Padahal Abraham sudah tidak muda lagi loh, saudaraku. Berapa umurnya? 75. Wow. Ya. 75 tahun tidak mudah loh, saudaraku. Bawa istri, bawa sanak saudara untuk meneruskan perjalanan. Mengapa Abraham mau? Ya, secara mata dia enak sudah menetap tinggal di Haran. Tapi secara hati selalu haus. Ini belum selesai. Saudara merasakan gitu nggak? Ya. Saudara diberkati hidup saudara. Ya, saya tahu. Masa sudah hidup di luar negeri, kan mereka punya standar. Tapi kalau saudara lihat, cek hati saudara, aduh, belum selesai. Maukah saudara meneruskan? Ya, meneruskan God destined, tujuan hidup dari Tuhan, sehingga saudara hidup itu terpimpin. Ya, saya mau mulai semuanya itu dari dalam hati, ya, saudaraku. Saya ingat ini, saudara tahu apa itu Iron Man? Ya, kalau sudah lihat di gambar Iron Man, apa yang membuat Iron Man ini menjadi sangat spesial? Iron Man ini, saudaraku, disukai oleh ya anak-anak muda, generasi-generasi mendatang. Bahkan gereja-gereja, saya pergi ke gereja, masuk gereja ada patungnya Iron Man. Bukan patungnya Yesus loh, patungnya Iron Man. Apa, saudaraku, yang membuat sampai terkenal? Dan dia adalah salah satu daripada Avengers. Ya,
the heroes. Saudara tahu ya, Iron Man ini spesialnya di mana? Dia punya hati, hatinya itu di arc reactor yang membangkitkan tenaga luar biasa. Selama hatinya itu menyala, aktif, apapun tantangan dia bisa hadapi. Apapun dia alami, selama hatinya itu the reactor, itu energinya itu nyala, dia bisa menang. Dia bisa terbang jauh antar benua dengan cepat. Untuk apa? Menolong orang-orang atau bangsa yang ditindas. That's Iron Man. Dengan segala area apapun dalam hidupnya, pokoknya hatinya itu nyala, masih nyala. Makanya Iron Man itu mereka lindungi hatinya. Selama hatinya itu tetap nyala. Nah, namanya Iron Man. He become a heroes. Dia menjadi pahlawan. Nah, kembali saudaraku dari ceritanya itu. Tera, dia kehilangan hatinya. Tuhan tetap ada. Hati untuk bisa menjawab, meneruskan tujuan dari Tuhan. Saya mau tanya, ya, mari kita cek hati kita. Kalau hati kita dingin, ya kasih Tuhan akan dingin. Ya. Dan dia meneruskan Tuhan pada Abraham. Abraham ini luar biasa, saudaraku. Dia bisa respon sama Tuhan. Wah, saya mau tahun 2021 ini saudara bisa respon sama kehendak Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Ada amin, saudaraku? Ya. Apa yang membuat, ya, ada beberapa hal yang saya mau diskusi sama saudara. What makes Abraham able to respond God's destiny? Apa yang membuat Abraham itu mampu untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidupnya? Nah, saudara mau nggak yang tadi saya katakan, mengikuti tujuannya Tuhan, sehingga saudara hidupnya terpimpin? Ya, nomor 1, hidup daripada Abraham ini apa, saudaraku? Ya, saya tulis in English ya. He has the ability. Ability apa, saudaraku? Untuk to hear God. Wow. Artinya begini, saudaraku. Ya, dia bisa interpret keadaan hati dengan keadaan sekarang dengan baik. Padahal saudaraku, zamannya Abraham ini tidak ada preacher, tidak ada penginjil, tidak ada Bible, tidak ada guru, tidak ada care group, fellowship. He is able. Dia ada ability untuk apa? To hear God. Nah, saya mau supaya saudara bisa in tune hati saudara. Hati. Bukan ini ya. Saya tahu yang tadi sudah diberkati. Tapi saat ini 2021, hati saudara yang tidak tenang, yang selalu mau supaya Tuhan ada, ikutin dia. Mari kita in tune.
Ya, fasten your seatbelt, please. Saudara, Tuhan Yesus tidak bikin loh agamawi. Betul. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Wow. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus, ya harus lahir baru. Ya, saudaraku. Makanya dia tidak membuat sama sekali keagamawian. Nah, dia mau menjamah saudara. Untuk apa, saudara? Supaya dia bisa berbicara sama saudara. Supaya dia apa? Bisa menuntun saudara. Supaya apa, saudaraku? Supaya saudara bisa berjalan bersama dengan dia di 2021 ini. Dan dia akan bersama dengan saudara untuk memimpin ini. Wow, itulah Tuhan Yesus, saudaraku. Kita ikut Tuhan Yesus. Makanya barang siapa yang percaya dia, jangan seperti ya saudaraku, guru-guru agamawi, lahir baru. Ya, saudaraku, saya lahir baru tahun 1980, bukan di Indonesia, di Amerika. Dan begitu saya lahir baru, sesuatu yang beda. Baca firman, rasanya dipimpin sama dia. Ya, dituntun. Sampai hari ini. Tahun 2020 barusan merayakan hidup bersama dengan Tuhan 40 tahun. Wah, bukan kuat, bukan gagah saya. Tetapi ya, hidup bersama mengikuti dia. Supaya hati saya bisa fit, pas to follow him. Wah. Jadi saya mau supaya saudara ngalami apa yang Tuhan Yesus pimpin hidup saudara. Nanti saudara akan menjadi orang yang luar biasa. You will become man and woman of destiny. Ya, jangan takut saudaraku untuk masa mendatang karena saudara berjalan bersama dengan dia. Ada satu firman Yohanes 16 ayat 13. Ya, Yohanes 16 ayat 13. Tapi ini in English. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you the things to come. Wow. Yuk, saudaraku, kalau saudara mau tahu hari-hari esok, makanya tadi saya katakan 2020 uncertainty. Kita perlu greater destiny dari Tuhan ini, kita perlu iman, kita perlu tahu jalan-jalannya yang ditunjuk sama dia. Ada amin? Nah, ayo. Berikan hidup saudara, hati saudara, untuk ability to hear God. Nanti saudara, hidup saudara akan diberkati. Artinya ada urapan Tuhan 2021. Seperti Abraham ini, saudaraku. Meskipun umur 75 tahun, wah, dia siap, saudaraku. Go up and go. Ya. Yeah. Tera mau tinggal. Tinggal ada dua pilihan lah kalau saudara mendengar firman ini. Saudara mau gini-gini aja, ya,
Tera meninggal 205 tahun. Lama, saudaraku. 205 tahun. Saudaraku. Ya, dia sudah menetap di situ. Buat apa susah-susah lagi? Ya, semuanya sudah terjamin hidupnya. Tapi bukan Abram. Karena Abram bisa interpret hatinya. Ya. Kedua, saudaraku, apa yang membuat Abram itu mampu untuk menjawab panggilan Tuhan? Nomor 2 ini luar biasa. Dia percaya, he believe what he heard. Dia itu, dengar saudaraku, begitu dia mendengar suara Tuhan, dia campur dengan imannya. Bedanya apa, saudaraku, dengan orang yang mendengar firman Tuhan di gereja? Mendengar firman Tuhan itu sudah hal yang luar biasa. Tetapi, saudaraku, mendengar firman tanpa dicampur dengan kebutuhan saudara untuk beriman akan menjadi satu hanya informatif. Ya. Lihat saya, saudaraku. This is the holy book. Ini bukan textbook. Tergantung saudara. Baca ini bisa seperti textbook. Tapi kalau saudara betul-betul meditate saat teduh, dan saudara, Tuhan berbicaralah. Firman ini, re-speak. Wow, memberikan rema bagi saudara. Dan Abraham ini percaya, saudaraku, betul-betul bahwa firman-Nya yang dia terima ini betul-betul bisa memimpin dia. Wow. Orang yang double-minded tidak akan mendapat berkat. Trust me, saudaraku. Jadi saudara kalau dengar di gereja cuma menilai khotbahnya, dia bagus. Ya. Wah, kalau dia khotbah luar biasa, Pak. Jangan mempunyai sikap seperti itu. Saya sudah menang kira-kira udah 25 tahun yang lalu. Barang siapa yang berdiri di pulpit, dia diurapi sebagai hamba Tuhan. Dan saya harus memperhatikan. Kenapa begitu, saudaraku? Firman yang Matius 10, di Matius 10, orang yang mendengar dan mengerti. Orang mendengar kadangkala seringkali tidak mengerti. Karena memang tingkat iman beda-beda toh. Nah, kalau saudara tidak mengerti, ya saudara tanya Yesus khotbah, orang tidak mengerti. Tapi kalau muridnya, dia tanya, apa yang kamu katakan tadi itu? Masa kamu tidak mengerti Tuhan Yesus? Iya, maka diterangkan, saudaraku. Itu murid. Tapi kalau kita cuma mau mendengar, ngerti nggak ngerti, pokoknya dengar. Nggak bisa, saudaraku. Nggak akan ada berkat. Barang siapa yang mendengar firman dan mengerti, dia akan berbuah 30, 60, dan 100 kali ganda. Ayo, saudaraku. Ya, hati ini bisa menginterpret suara Tuhan. Kedua, saudara harus percaya apa yang saudara dengar, seperti firman hari ini. Apakah untuk saudara? Kalau cuma mendengar, mungkin firman ini bukan untuk saudara. Saya foto loh 2021 ini untuk bisa melangkah seperti langkahnya Abram, tidak langkahnya Tera. Ya. Kenapa gitu, saudaraku? Karena saya masih punya anak. Lihat, saudaraku, kalau kita cuma mau untuk hidup kita enak-enak aja, banyak tuh, saudaraku, anak-anak daripada
hamba-hamba Tuhan yang di luar negeri. Mereka tidak percaya loh sama Tuhan. Apalagi melayani. Wow. Makanya tadi saya katakan Tuhan tidak senang. Terlalu lama kita menetap dengan keadaan yang terlalu enak. Tidak ada gangguan. Makanya saudaraku, dengarkan, buka telinga rohani hidup saudara untuk 2021. Ketiga, apa yang membuat Abraham itu able to respond God's destiny, yaitu he knows his new season of life. New season of life. Jadi dia tahu, saudaraku, bahwa hidup manusia itu berubah. Nah, sekarang ini lihat, saudaraku, either berubahnya ke arah Tuhan atau banyak berubahnya, ya saudaraku, pada karakter-karakter yang lama. Berubah untuk perubahan yang baik bersama Tuhan, itu baik, saudaraku. Itu satu kehidupan. Makanya, saudaraku, Abraham ini berani untuk melangkah, berubah dari apa? Zoning comfort zone. Sesuatu yang nyaman, ya makanya. Aku tahu ada maksud Tuhan yang lebih mulia. Padahal, saudaraku, dia sudah umur 75 tahun. Akhir daripada kita, lihat saya, dengarkan. Ya, bukan kekuatan saudara. Bukan dari apa yang kamu bisa. Tetapi, saudaraku, semuanya itu hidup kita. Karena kita sudah terima Tuhan. Dia yang sudah beli kita. It's not by your might, but by His power. Ayo, kita belajar untuk menyerah. Hidupnya Musa diganggu. Hidupnya Paulus diganggu. Musa Perdana Menteri dari Egypt, Mesir. Sudah kurang apa, saudaraku? Sudah enak. Tapi hatinya, kembali lagi hati. Melihat umat Tuhan Israel berantakan. Makanya hidupnya didisrupt. 2 kali 40 tahun, 80 tahun. Dari hidup Perdana Menteri, hidup di tengah-tengah belantara. Untuk apa? Pada akhirnya untuk menjadi alatnya Tuhan. Demikian Paulus. Paulus juga, saudaraku, didisrupt hidupnya sama Tuhan. Dan dia menulis buku-buku yang luar biasa banyaknya di Perjanjian yang Baru. Ya, demikian Tuhan Yesus sebetulnya nggak usah turun dari surga. Dia turun untuk apa? Menjadi penyelamat. Satu-satunya penyelamat, Savior. Satu-satunya, yaitu Yesus. Mari, saudaraku, mungkin waktu ini adalah waktu untuk saudara tahu season saudara bersama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Nomor 4, saudaraku, apa yang membuat Abraham bisa meresponi God's destiny ini dengan baik? Nomor 4 adalah dia mempunyai courage. Dia punya semangat untuk melakukannya. Padahal, saudaraku, umur 75 tahun biasanya
ya kepingin duduk di kursi goyang-goyang. Tapi dia enggak. 75 tahun, ya tua, tapi kalau ada semangat pasti bisa. Makanya dia bangkit, ya, dan berjalan. Wow. Jadi saya mau supaya saudara tahun 2021 ini, ayo saudaraku, jangan diam saja. Jadikan hidup saudara ini bangkit dan berjalan sesuai dengan tujuan daripada Tuhan. Ada amin. Ya. Yang punya courage itu dinamai semangat itu apa saudaraku? Namanya ya dari dalam hatinya itu oke lah. Joshua juga begitu saudaraku, untuk bisa menembus tanah perjanjian melalui Yeriko, dia cuma dikatakan mempunyai courage. Jadi Abraham, Joshua itu mempunyai courage. Untuk apa sih sebetulnya? Sudah siap? Kok bela-belain untuk punya courage? Supaya apa, saudaraku? Supaya tidak fear, tidak takut, tidak khawatir, tidak hidup dalam ketakutan ini, di dalam 2021. Saudara, kalau mau merubah dunianya saudara dan saya, ya mari kita have a courage supaya Tuhan bisa membawa kita. Dia ada rencana yang indah, tapi bagiannya kita harus semangat, bangkit, dan berjalan. Ada amin? Ya. Nomor 5, apa yang membuat Abraham bisa meresponi God's destiny? Ini poin yang terakhir. Ya. He moved in obedience. Dia itu bergerak dengan ketaatan. Ya. Ketaatan saudaraku terhadap apa? Ya, terhadap firman yang dia dapat. Ability to hear God's message. Kemampuan untuk menginterpretasi. Dia step by step dengan ketaatannya. Dia percaya apa yang dia dengar dari Allah itu benar. Ya, saudara mendengar firman Tuhan, percaya nggak buat saudara? Wah. Dengar firman, sekali lagi yang saya katakan sudah baik. Tapi mempercayai apa yang saudara dengar untuk dilakukan, hal yang beda, saudaraku. Abraham sertai dengan taat. Ketika dia meninggalkan, ya, saudaraku, kehidupan yang nyaman untuk menjawab tujuan Allah yang mulia. Ini perlu taat, saudaraku. Ya. Dan yang ketiga, yes, courage. Keempat, courage, semangat. Yuk. Ya, kalau sudah punya semangat, ya apapun diterjang, saudaraku, sampai ke tempat di mana dia percaya bahwa ini dari Tuhan. Ya, dan kelima yang ini tadi saya katakan adalah ketaatan. Ketaatan itu adalah motor. Ketaatan itu adalah mesin yang berjalan untuk iman saudara. Pada akhirnya, ya, daripada kehidupan Abraham, dia menjadi bapak iman, saudaraku. At the end, apa yang dari Tuhan
digenapkan. At the end, saudara dengar firman. Hubungannya saudara apa? Yesus yang menjanjikan dalam hidupmu terpenuhi. Ya, saya mau tutup dengan kesaksian sharing yang menurut saya akan memberkati saudara. Siapa selain daripada Abraham yang mengalami pada akhirnya, yaitu bahwa turut campur daripada Tuhan, turut campur daripada Yesus, yaitu kehidupan Petrus. Siapa saudaraku? Petrus. Di Yohanes 21 ayat 3, Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi untuk menangkap ikan." Saudaraku, ya, Petrus kembali kepada kapal yang dia tinggalkan 3,5 tahun yang lalu itu. Untuk mau apa, saudaraku? Mau nangkap ikan lagi. Setelah 3,5 tahun melayani bersama dengan Yesus, diakhiri dengan apa, saudaraku? Mau kehidupan nekat. Kenapa dia mengalami kayak begini? Karena dia mengalami, yaitu sekali lagi, kekecewaan, di mana dia menyangkal Tuhannya sendiri. Mestinya kan sukacita, tetapi tertuduh. Saudara, melayani Tuhan dan masih ada tuduhan. Belajarlah daripada Petrus. Ya, kuncinya bukan di melayani Tuhan, bukan. Kuncinya tetap adalah Yesus dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi, up and down, jangan tinggalkan dia. Petrus belajar dalam ketaatan, karena dia katakan, Yohanes 21 ayat 7, maka murid yang dikasihi oleh Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dan sekarang Simon Petrus mendengar bahwa yang dikatakan adalah Tuhan, maka dia memakai bajunya lagi dan terjun ke air untuk menghampiri Yesus. Wow. Dia balik karena apa, saudara? Karena dia dengar dari perkataan Yohanes. Yohanes yang dikasihi oleh Yesus. Itu Tuhan. Nah, saudaraku, adakah dalam kehidupan kita itu masih rohnya bisa sensitif kalau itu datangnya daripada Tuhan dan saudara mau balik? Firman ini dari Tuhan. 2021. Yuk, saudaraku. Kalau ini dari Tuhan, firman ini, segala apa yang kamu alami, tuduhan terutama, bangkit, hampiri Yesus lagi. Sudah terlalu lama mungkin saudaraku melayani, tapi dengan keadaan yang kurang benar. Kedua, lihat, Yesus memanggil Petrus. Dari hari pertama ketemu sama Petrus, "Mari, ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu dari penjala ikan menjadi penjala manusia." 3,5 tahun yang lalu. Dan Tuhan tidak lupa apa yang Tuhan janjikan pada omongan dia pada murid-muridnya. Saudara murid,
dia akan genapi. Pada akhirnya dia ketemu sama murid-muridnya yang sudah mau berangkat menjauh, meninggalkan semua pelayanan. Adakah saudara mau meninggalkan Tuhan? Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Siapa Yesus untuk kamu? Apakah dia Tuhan? Kalau dia Tuhan, balik. Yuk, balik. Berikan hatimu pada dia. Dia tidak akan memberikan tuduhan. Iblis yang memberikan tuduhan. Dia merestore, memperbaharui. Dia nggak tanya, kenapa kamu tidak berdoa, murid-murid? Kenapa kamu tidak fellowship? No. Dia ketemu, adakah makanan? Dan itu, mereka tidak tahu kalau itu Tuhan. Padahal cuma berapa hari, saudaraku. Ya, nggak ketemu Tuhan Yesus. Yang mengenal adalah si Yohanes. Itu Tuhan. Karena dia katakan itu Tuhan, maka saudaraku Petrus, wah, dari telanjang bulat pakai pakaian. Ya, saya melihat banyak orang-orang yang sudah mengenal Tuhan tadinya, tapi begitu meninggalkan, hidupnya jauh lebih buruk daripada yang dulu. Mari sudah aku balik. Dan kedua, saya lihat orang-orang yang melayani Tuhan tadinya berapi-api, tapi dia tidak tahu langkah-langkah di mana Tuhan itu pimpin. Dalam keadaan seperti ini, saudaraku, Petrus, Abraham, ada Tuhan. Tuhan bukan cuma di surga, Tuhan bukan cuma di bumi, Tuhan juga di neraka. Dia ambil kuncinya. Kalau saudara, hidup saudara penuh dengan tuduhan, penuh dengan roh-roh yang memojokkan saudara. Kalau saudara datang sama Tuhan, dia akan bawa lagi saudara hidup. Karena itu Yesus datang dan mati, dan dia hidup selamanya untuk kita. And then, saudaraku, setelah ketemu Tuhan Yesus, masakin itu ikan bakar. Yakiniku. Benar. Benar. Dia tahu hati murid-muridnya. Terus dia tanya, Petrus, do you love me? Sampai berapa, saudara tahu kan? 3 kali. Ini yang saya dapat. Dia tidak memojokkan, tapi dia menggenapkan. Every destiny, saudara dan saya. Apa yang dia katakan tidak pernah terbuang sia-sia. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali, Pak. Dan akhirnya Petrus tunduk. Dan setelah itu Yesus katakan, ikutlah aku. Yang pertama, ikutlah aku. Setelah 3,5 tahun dealing dengan keadaan hidup Petrus yang campur aduk, dia tetap berkata, ikutlah aku. Saudara dan saya dealing dengan segala hal, macam-macam, termasuk pandemik COVID-19. Ikutlah Yesus at the end, yaitu Yesus, Pak. Tuhan daripada hidup kita. From the uncertainty to the greater destiny miliknya dia. Mari
punyalah ability to hear, kemampuan mendengar firman Tuhan, untuk percaya, untuk melangkah pada new season, hari-hari yang baru, dengan courage, semangat, dan taat pada Dia. Nanti Tuhan akan berkati saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup ini. Berkati setiap orang yang mendengar dan mau melakukan, supaya Tuhan Yesus boleh sampai apa yang Kau beritakan dari permulaan digenapkan dalam hidupnya. Kami bawakan setiap orang yang mendengar firman-Mu ini untuk berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bisa katakan Amin.